gara-gara protes itu terjadi kerusuhan sosial lah, perlawanan dari Palestina terhadap Inggris itu tahun 39, sampai puncaknya kemudian pada momen itu sebelum peristiwa Nakba tahun 45 tahun sampai tahun 47. Kita masuk tol dulu guys. Nah, tahun 45 tahun sampai tahun 47 itu kemudian terutama tahun 47 itu ada lembaga PBB untuk menyelesaikan persoalan Palestina yang kemudian dirumuskan jadi dipartisi dua negara wilayah Israel, wilayah Palestina. Nah, tapi di resolusi situ dua negara sebelum merdeka, sebelum 48. Tapi kenapa kemudian Arab menolak? Dan juga Komisi Arab. Ini dulu sebelum ada Liga Arab apa sesudah sih? Pas, kalau nggak salah ada pas Liga Arab. Dan penolakan tersebut didukung oleh Liga Arab. Kenapa menolak? Jadi hitung-hitungannya. Tadi secara geografis 7% tanah warga Yahudi Zionis. Sisanya 93% itu berarti warga Arab. Palestina. Dan Arab Palestina. Secara demografis warga Yahudi pada saat itu 33%. Ya kan? Sisanya 60 berapa? 66, 67 itu warga Arab. Nah, kesepakatannya yang kemudian dimunculkan oleh PBB itu adalah warga Yahudi itu haknya adalah 55% dari tanah geografi di Palestina. Sisanya adalah wilayah negara Arab. Kok bisa begitu? Lah ya itu, lah kok segitu? Ya kita juga bingung, apalagi mereka. Nah, itulah poinnya. Kemarahan penolakan Palestina di situ, ya kan? Karena protes kayak gitu, itu diolah sama Israel Zionis yang menolak keputusan PBB. Keputusan PBB adalah warga Arab, itu kan? Sampai eskalasi. Nah, ini yang menarik. Jadi selanjutnya sampailah 48, era dimana Inggris sudah capek lah mandat. Maksudnya kan dia dapat mandat, ribut-ribut mulu, gue mau pergi lah. Itulah dari situ kan. Disetting lah kemudian yang kemudian dikenal sebagai tragedi Nakba. Nah, di suatu tempat bangunan, jadi kaum Zionis itu mengaku dirinya kaum sosialis. Markasnya itu dibuat namanya Red House. Red House itu merumuskan namanya operasi yang kita sebut sebagai pertama itu pengusiran warga, land grabbing ya, tanah diambil, warga diusir. Ethnic cleansing, pembersihan etnis, dan dememorialisasi, jadi penghapusan memori tentang Arab Palestina di Red House itu. 8 bulan Maret dilakukan di Maret, sehingga kemudian menghasilkan selama proses 6 bulan, Maret sampai Oktober, itu adalah sekitar kurang lebih 500 penghancuran 500 kampung Palestina. Jadi pengusiran 90% warga Arab Palestina, sekitar berarti ya 800.000 terusir. Itu kan kemudian, dan kemudian penegasan bahwa mereka yang pergi tidak boleh kembali. Bahkan sampai itu ada, kalau kita ngomong ada riset kalangan pasca Zionis tadi yang muda itu, jadi itu rumah-rumah yang masih ada tersisa misalnya dicariin, jadi barang-barangnya diambil. Mereka misalnya di satu rumah punya buku gitu kan, banyak diambil bukunya buat perpustakaan universitas di Israel. Jadi habis diusir, dicopet barang-barang gitu kan. Nah,
itu terus berlangsung gitu. Nah, bagaimana Liga Arab? Jadi terjadilah yang sebetulnya bisa dikatakan pengkhianatan terhadap warga Arab Palestina. Itu karena kemudian Liga Arab sendiri tidak terkonsolidasi. Dia pecah nih Pecah ceritanya ya. sepertinya. Nah, terus kemudian pengusiran itu berlangsung sejak Maret, tapi setelah beberapa bulan sampai Inggrisnya itu pergi, bantuan dari Liga Arab nggak ada. Dan kemudian kalangan-kalangan gerilyawan atau aktivis-aktivis Palestina itu sudah dihabisi sebetulnya dalam konteks perlawanan terhadap Inggris. Jadi dibiarkan sendirian ini warga sipil ini. Nah, itu sebetulnya yang berlangsung, sehingga kemudian di sisi yang lain kerajaan Yordania itu deal sama Israel. Wih, Gitu. tetangganya dong berarti ini. Secara Iya, geografis sebetulnya itu untung banget dong sih. karena dapat untung Mereka juga itu. itu dapat. Jadi Gaza sama West Bank akhirnya jadi bagian dari Yordan. Oh. Pengungsian itu kan. Nah, deal dulu sama, dan pada waktu itu yang pada saat itu yang memiliki power itu adalah kerajaan Yordan. Karena Arab yang lain kan waktu itu kan masih, ya kan juga sedang memperjuangkan kemerdekaan gitu kan, serba Oke. salah. Yang udah relatif stabil itu Jordania. Iya, dia melakukan deal itulah, tetap bisa dikatakan ditinggal Kenapa dia bisa sendirian. gitu? Kenapa dia nggak? Maksud aku kenapa dia? Kepentingan geografis. Oh, lagi-lagi ya. Jadi kepentingan Kepentingan diri sendiri kepentingan dulu ya. ekonomi politik, Ya ampun. kemudian mengorbankan kemanusiaan, kira-kira begitu. Nah, terus juga si siapa, Ilan Pape bilang ini bukan konflik agama, bukan konflik agama Yahudi sama Arab sama Islam, bukan. Karena di Palestina itu toleransi umat beragama ya, antara Kristen, antara Islam, antara warga Yahudi, Arab gitu, itu sudah terbangun sejak lama. Dan baik-baik aja. Baik-baik aja. Jadi kan kesadaran peradaban di Palestina itu udah tinggi gitu. Nah, akhirnya kemudian terjadi, mereka kemudian jadi pengungsi, jadi besar-besaran kan, mereka tinggal di Gaza, sehingga sebenarnya disitulah Zionis sukses mengambil tempat sekitar 80%, 78 sampai 80% dari tanah di Palestina. Nah, di dalamnya kemudian dibuatlah untuk membuat amnesia sejarah gitu kan, hal yang sifatnya Arab itu kemudian dihilangkan, kemudian puing-puing kehancuran dari semua itu kemudian dibuat yang baru, dibikin reboisasi. Yo, kita bikin penghijauan di tanah yang gersang kayak gitu kan. Jadi gersangnya itu setelah dihancurkan mereka dibilang gersang, habis penghijauan, terus dibilang sama ke orang-orang Yahudi Eropa, yuk kita bantu Israel gitu, untuk menghijaukan tanah Palestina kayak gitu kan. Jadi yang dilakukan rezim Israel sekarang itu yang disebut settler kolonialisme, kolonialisme pemukim. Jadi model kolonialisme yang beda dengan kolonialisme yang umum. Kalau kolonialisme yang umum, misalnya Belanda di Hindia Belanda, Indonesia sekarang, Inggris di India, Amerika di Filipina, banyak tempat yang lain. Itu bahwa mekanisme kolonialisme itu adalah negara metropolis gitu kan. Terus dia punya sub pemerintahan di tempat jajahan. Mereka melakukan jalan untuk mendapatkan sumber daya alam dengan murah dan tenaga kerja murah untuk kepentingan kemakmuran dari negara penjajah. Ya, itu yang umum. Settler kolonialisme itu adalah mereka membangun koloni, gitu kan. Mereka kemudian menghasilkan, mereka banyak pemukim di sana. Tujuannya bukan mencari sumber daya alam murah atau tenaga kerja murah, tapi mengusir, melakukan eliminasi, melakukan ethnic cleansing terhadap warga yang sebelumnya tinggal di sana. Dan itu terjadi misalnya Amerika kepada suku India,
Nah, itu baru gue mau Australia. tanya. Itu sama ya mereka Ya kayak sendiri gitu. ya, modelnya. Modelnya gitu. Australia warga dari Inggris bagi Aborigin. aborigin gitu. Nah, itu yang dilakukan di Palestina gitu. Itu yang disebut sebagai settler colonialism. Konkretnya settler colonialism di Mesir. Dan tadi peristiwa 48 itu dianggap sebagai Nakba, penghancuran, pengusiran, pembersihan etnis, gitu. Terus penghapusan memori. Dan Nakba itu, kata Ilan Pappé, bukan hanya peristiwa sejarah sekali pada 48, tapi Nakba itu adalah mekanisme yang terus berlangsung. 48 ya kan, habis itu 1967 ya kan, habis itu berbagai macam peristiwa-peristiwa selanjutnya di Gaza gitu kan, sampai 2023 itulah Nakba. Itu proses malapetaka gitu kan. Disaster, great disaster ya, great disaster ya, itulah tragedi. Nah, dari situ ya, kemudian juga kita persilih gimana sih selama ini kalau kita lihat terkait perjanjian internasional perdamaian. Ini kan ada yang suatu hal yang dianggap sebagai suatu hal yang klise kan. Ya, berdamai kenapa sih? Perjanjian internasional kenapa kan gitu? Persoalannya adalah perjanjian-perjanjian itu kampanyenya selalu bilang peace. Peace, kita buat negara two state solution, peace two state solution. Tapi yang berlangsung sejak Camp David, Oslo 1, Oslo 2, dan berbagai perjanjian selanjutnya, itu justru istilahnya preventing Palestinian state. Jadi menghambat terjadinya negara Palestina. Camp David misalnya itu adalah perjanjian antara Mesir dengan Israel, ya kan? Itu Jimmy Carter. Perjanjian Oslo, nah ini kita harus detail nih, karena evil in the detail. Perjanjian Oslo Itu adanya in the detail. iya, kejahatan itu di situ. Karena perjanjian Oslo itu bukan perjanjian perdamaian dua negara merdeka. Perjanjian Oslo itu adalah otoritas Palestina itu mendapatkan kepemimpinan otonomi administratif yang dikendalikan oleh Israel. Itu Gimana urusannya? ya, itulah di 22% wilayah. Nah, di 22% inilah yang kemudian itu dianggap sebagai capaian Oslo. Nah, itu kenapa kemudian misalnya kalangan intelektual orang tanya, kalangan intelektual Palestina, orang-orang nama besar kayak Edward Said kok protes terhadap Oslo? Oh ya, suara paling keras. Suara paling keras karena apa? Ini penipuan, katanya Edward Said. Ya. Sementara waktu itu PLO mungkin karena udah lelah, capek ya, udahlah kita berangkat dari sini dulu, tapi nggak pernah maju-maju akhirnya. Tuh. Nah, sampai kemudian pada saat ini bentuk-bentuk otoritas Palestina itu ada persoalan PLO. Karena PLO itu kemudian ada persoalan korupsi, ada konflik internal gitu kan. Kehilangan legitimasi dari rakyat. Kemudian sampai akhirnya rapuh di dalam lah ya. Rapuh di dalam. Sampai kemudian ada isu intifada. Perlawanan total yang itu kemudian munculkan gerakan-gerakan pembebasan yang berbasiskan Islam tadi. Iya. Nah, jadi sempat viral kan bertahun-tahun lalu. Nah, jadi terus bagaimana melihat ini? Jadi panjang pendeknya itu begini. Si Ilan Pappé itu bilang, jadi mereka yang melakukan serangan 7 Oktober, kita harus lihat adalah kalangan yang pada saat itu masyarakat Palestina frustasi dengan kondisi tidak ada kepemimpinan yang memiliki integritas, yang koheren, yang bisa menjadi pembela mereka. Muncullah gerakan tandingan, gitu kan? Ya akhirnya mendapatkan kepercayaan. Dan sebagian besar kalangan aktivis ini adalah mereka hidup, kalangan muda. Mereka mendengar keluarga mereka, kakek nenek mereka mengalami kekerasan. Mereka mendengar
ibu bapak mereka mengalami kekerasan dan mereka mengalami kekerasan. Jadi pengalaman dan bahasa kekerasan bukan bahasa sehari-hari mereka. Nah di sini poin yang kemudian diutarakan dengan Papa, gak usah Palestina. Kalau masyarakat di selain Palestina, masyarakat Anda mengalami hal seperti masyarakat Palestina, belum tentu Anda semua, kita semua akan melakukan tindakan yang berbeda dengan rakyat Palestina. Karena itu adalah artikulasi perlawanan terhadap penindasan. Jadi dia bilang, ini nggak bisa disamain sejak awal itu, ini relasinya. Nah, kita baru masuk konflik. Ini bukan relasi konflik yang masing-masing kekuatan politik itu kan berniat sama benturan berantem. Ini adalah relasi antara kolonialis dengan yang dikolonisasi. Jadi sejak awal viktimnya itu adalah Palestina. Detailnya ada di buku ini. Detailnya ada di buku ini. Baca. Kalau Baca. diulas semua, Gak dibaca, nggak gak beli. dibeli. Rugi nanti. Ya udah, kita Begitu closing ceritanya. aja dulu deh sampai kita habis ngetap. Oke. Oke. Acus jalan-jalan lagi. Nanti kita sambung lagi, jalan-jalan lagi sambil bahas materi-materi yang lain. Yang lucu-lucu juga Gitu. nanti akan beragam. Serius, santai. Oh Nenong emangnya lucu. Oke ya guys. Oke, dah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.